Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin lagi tentang perjerawatan. Ya, ini aku lagi breakout, kebetulan cuaca lagi nggak jelas, aku juga lagi flu. Kulitku gampang banget dehidrasi, jadi ini ada beberapa jerawat di sini, ada 1, 2 di sini, menyebalkan sekali. Dan hari ini aku mau membahas tentang satu produk yang dia itu bisa membuat jerawatku itu lebih terkontrol, membuat minyak-minyak di kulitku itu lebih terkontrol juga, dan harganya adalah sangat-sangat affordable. Aku sudah cukup sering diprotes sama teman-teman, kenapa akhir-akhir ini itu produk-produkku kan semua. Kemarin aku habis nge-review produk yang total harganya 27 juta. Jadi kali ini aku bakal membahas tentang satu produk yang kayaknya sih semua orang bisa beli gitu kan. Nah, ngomong tentang jerawat. Kalian tahu kalau jerawat di kulitku tuh kayak ya sudah, kulitku memang oily acne prone, gampang banget jerawatan. Dan jerawat itu tuh sebenarnya kalau dibilang apakah benar-benar bisa menghilang 100%, kulit yang gampang banget jerawatan menjadi sama sekali nggak berjerawat seperti orang yang dari sononya terlahir tidak jerawatan. Kalau aku sendiri itu nggak bisa. Nah, yang bisa adalah mengontrol supaya kulitku tuh nggak gampang jerawatan. Dan kalaupun memang sudah terlanjur jerawatan, jerawatnya itu juga lebih cepat hilang. Ada beberapa hal yang harus banget aku perhatikan untuk bisa ngontrol jerawat. Yang pertama adalah masalah kebersihan. Jadi bener-bener aku tuh concern masalah kebersihan apapun. Mulai dari sarung bantalku yang setiap minggu harus aku ganti, kemudian handuk juga beberapa hari sekali aku harus ganti. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan jerawatku lagi pas parah-parahnya, aku pakai handuk yang berbeda antara muka dengan badan. Jadi area mukaku tuh nggak kontak dengan bagian badanku, jadi supaya jerawatnya itu nggak nyebar atau mungkin tidak ada pertukaran bakteri. Kemudian juga masalah helm harus benar-benar bersih gitu kan. Lalu juga dengan cleanserku aku harus memperhatikan cleanser yang aku pakai gitu kan ya. Kalau malam harus banget double cleansing, kalau pagi hari aku pakai second cleanser atau facial foam yang cocok dengan kulitku, mengikuti kondisi kulit kayak gimana gitu kan ya. Jadi menurut aku masalah kebersihan tuh harus benar-benar diperhatikan. Selain masalah kebersihan, yang kedua itu adalah masalah kelembapan. Kita tahu bahwa kulit kita itu kan sebenarnya punya skin barrier ya, punya suatu perlindungan di mana dia itu bisa membuat kulit kita itu lebih kebal terhadap segala macam agresi itu. Syaratnya adalah jika kelembapannya itu dijaga. Makanya yang namanya kelembapan kulit itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kulit kita jadi kering, jangan sampai kita pakai produk yang terlalu harsh, yang terlalu narik minyak sehingga kulit kita menjadi over dry, yang bisa memicu kerusakan skin barrier sehingga kulit kita jadi bermasalah gitu kan ya. Jadi segala macam aspek mulai dari cleansernya, kemudian moisturizernya, sunscreenku, kemudian juga aku konsumsi airnya juga harus oke gitu kan ya. Yang intinya adalah untuk menjaga supaya kulitku tuh benar-benar terjaga kelembapannya. Nah, yang ketiga adalah masalah eksfoliasi. Karena memang aku tuh sudah 30 plus ya, jadi regenerasi kulitku itu tuh nggak sebagus dulu. Jadi makanya aku tuh butuh untuk dibantu mengeksfoliasi supaya sel-sel kulit mata tuh nggak numpuk di permukaan, nggak menyumbat pori sehingga nggak terjadi timbulnya jerawat. Jadi makanya beberapa poin itu harus diperhatikan. Nah, produk yang mau aku bahas ini tuh ada kaitannya dengan 3 hal itu. Nah, ini adalah produknya Garnier. Yang pertama adalah facial foamnya. Ini adalah Garnier Bright Complete 3-in-1 Anti Acne. Ini ngomong-ngomong adalah pembersih wajah dari Garnier yang pertama yang diformulasikan untuk acne. Penasaran banget sama ini karena aku sudah nyobain beberapa produknya Garnier sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman aku belum ngerti tentang skincare itu kan kayak Garnier ya udahlah ya paling gampang ditemui di supermarket gitu kan ya. Nah, ini produk pertamanya yang dikhususkan untuk anti acne itu seperti apa? Aku penasaran banget sama ini kemarin, makanya aku cobain ini. Lalu yang satu lagi adalah sheet masknya. Ini adalah Garnier Bright Complete Clean Up Anti Acne Mask. Sheet masknya Garnier itu kan sudah ngehits banget sejak zaman dahulu kala kan ya. Tapi karena memang ini tuh ditujukan untuk anti acne dan kulitku tuh memang gampang banget berjerawat, kemarin aku cobain keduanya ini dan aku sangat-sangat puas dengan ini. Jadi daripada berpanjang lebar, langsung dibahas aja. Yang pertama adalah cleansernya. Garnier Bright Complete 3-in-1 Anti Acne. Nah, 3-in-1 itu, dia itu yang pertama adalah untuk cleanse, untuk membersihkan. Jadi dia itu bisa membersihkan sampai ke dalam pori-pori dan juga untuk mengurangi produksi sebum. Kemudian yang kedua adalah anti acne. Jadi dia itu berfungsi untuk mengatasi jerawat. Dan yang ketiga adalah brighten. Jadi berfungsi untuk mengurangi tampilan kulit yang kusam dan juga membuat kulit menjadi lebih cerah. Nah, ini cocok banget untuk kulit yang oily. Jadi pemakaiannya seperti biasa, kita pakai second cleanser, jadi seperti pakai facial wash seperti biasa. Basahi dulu wajahnya, kemudian taruh produknya di telapak tangan, dibusakan dulu. Biasanya aku sampai busanya itu bener-bener ngembang dulu. Baru setelah itu tuh diaplikasikan di wajah, dipijat-pijat. Biasanya aku sampai sekitar 1 menitan karena aku sudah terbiasa. Aku pakai cleanser itu sekitar 1 menitan. Dipijat-pijat sampai ke seluruh muka. Jangan lupa di bagian telinga juga, di bagian leher juga supaya bener-bener bersih merata. Nah, ini tuh ada sedikit kayak scrub, tapi scrubnya tuh tipis banget, kecil banget, dan itu tuh sama sekali nggak tajam
tajam sama sekali. Tapi hasil akhirnya itu membuat kulit itu menjadi lebih halus. Jadi untuk kulitku yang sudah umur segini ya, karena memang biasanya kalau umur segini itu kalau pakai scrub yang terlalu tajam, itu tuh kayak terlalu harsh gitu kan ya. Jadi butuhnya itu scrub yang kecil-kecil aja. Nah, scrubnya ini tuh bisa banget untuk membantu supaya permukaan kulitku tuh menjadi lebih halus. Jadi setelah aku rutin pakai ini, aku memang merasa bahwa ini tuh ada efek eksfoliasinya. Jadi kayak rasanya tuh kayak rutin pakai scrub. Kulit menjadi lebih halus, kemudian juga warna kulit menjadi lebih cerah juga. Nah, kita bahas ingredients-nya ya. Yang pertama adalah aqua, kemudian ada glycerin, ada myristic acid, palmitic acid, stearic acid, potassium hydroxide, lauric acid. Jadi ini tuh memang nggak ada SLS sama SLES-nya. Jadi buat kalian yang mungkin sensitif terhadap SLS, ini aman, nggak ada SLS-nya. Mereka cuma pakai asam lemak plus ada potassium hydroxide-nya. Lalu ada kaolin sama perlite. Nah, itu tadi yang aku ceritain ada kayak butiran-butiran, tapi halus banget, sama sekali halus. Bukan kayak scrub yang memang ditujukan untuk scrub ya, halus banget. Jadi menurut aku untuk kulit kalian yang memang berjerawat sekalipun ya, menurut aku masih aman-aman aja, karena itu nggak bakal menyakiti jerawat. Kemarin juga pas aku lagi ada jerawat gede di sini, masih meradang di sini, aku pakai ini, nggak bikin jerawatnya jadi pecah, nggak masalah. Kemudian ada salicylic acid, itu adalah BHA-nya, berfungsi untuk membantu membersihkan pori-pori kita, untuk membantu mengatasi jerawat gitu kan ya. Kemudian ada ascorbic glucoside, nah itu adalah turunan vitamin C, dia stabil, larut dalam air. Kemudian di bawahnya lagi ada lemon fruit extract. Nah ini menurut aku adalah sebuah cleanser yang sebenarnya itu dia ada efek untuk angkat minyak. Makanya ini cocok banget dipakai untuk kulit yang oily. Tapi walaupun aku tuh terbiasa pakai sebuah cleanser yang hydrating biasanya, jarang banget aku pakai cleanser yang khusus untuk oily. Aku pakai ini, aku tidak pernah mengalami kulitku over dry. Biasanya kalau aku tuh nggak cocok sama satu produk yang untuk oily, biasanya di area sini itu jadi sensitif, jadi kayak kering gitu kan ya. Tapi selama aku pakai ini, walaupun ini itu untuk oily, dan dia itu ada efek untuk angkat minyaknya, tapi aku tidak over dry pakai ini. Nah, jadi kesimpulannya, aku suka banget sama cleansernya ini, karena dia itu bisa untuk membuat kulitku tuh lebih halus, dia bisa mengangkat minyakku, terutama kalau kulitku lagi oily banget, dia bisa membantu untuk mengangkat minyakku, tapi nggak bikin kulitku jadi over dry. Lalu produk kedua adalah sheet mask-nya. Aku mau sekalian pakai, karena kebetulan ini sebenarnya video ini aku bikin setelah aku selesai mandi. Ini sudah selesai mandi. Aku tadi begitu selesai mandi, aku pakai hydrating toner dulu sambil nyiapin macam-macam kamera video. Kemudian juga aku tadi ngomong-ngomong ini masih dalam kondisi aku pakai hydrating toner. Lalu sekarang aku mau pakai sheet mask-nya ini. Jadi ini adalah Garnier Bright Complete Clear Up Anti Acne Mask. Jadi ini dia kemasannya. Aku lihat di sini itu adalah mereka sekarang pakai masker tisu generasi baru dengan formula vegan dan biodegradable. Jadi kita tahu dalam dunia skincare itu banyak banget isu tentang kalau kalian itu pakai sheet mask, kalian tuh nyampah. Sampah sheet mask itu banyak banget. Mulai dari sampah plastiknya ini sampai si sheetnya atau si lembarannya yang susah diurai. Makanya sekarang Garnier bikin formula baru yang biodegradable. Jadi lembarannya itu bisa diurai. Dan jangan lupa juga Garnier tuh lagi campaign Green Beauty kan ya. Dan aku suka banget sih sama campaign Go Green-nya dari Garnier ini. Memang kita mulai mencintai bumi kita, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan ya. Jadi langsung aja deh aku pakai si sheet mask-nya ini. Aku buka. Nah, kalian tahu bahwa aku tuh cowok yang agak males atau kurang telaten pakai sheet mask gitu kan ya. Nah, yang gue suka dari sini adalah lembaran tisunya ini tuh lumayan tebel dan lumayan kaku. Jadi buat cowok-cowok yang mungkin agak susah atau agak kurang telaten untuk pakai sheet mask, ini tuh membantu banget. Dan ini tuh lumayan gampang dipakai. Biasanya aku paling susah kalau pakai sheet mask, tapi pakai ini tuh cepet. Dan ini tuh gampang rapi gitu loh. Jadi sebenarnya sambil maskeran aku pengen membahas tentang isinya ini, tapi kayaknya agak susah ngomong, jadi mendingan nanti aja setelah selesai maskerannya. Dan ini sudah 15 menit, kita buka. Nah, jadi ini aku pijat-pijat, sedikit aku tap-tap gini, untuk membantu penyerapan, jadi supaya sisa-sisa serumnya ini bisa meresap ke dalam kulitku. Nah, ini yang kurasakan adalah area sini, terutama area sensitif, itu menjadi lebih kalem. Kemudian kulit juga menjadi rasanya tuh lebih nyaman, lebih tenang. Dan jerawatku di sini, ini rasanya menjadi tidak seberapa nut-nut. Tadi kalau dipegang gini rasanya rada kurang nyaman, sekarang menjadi lebih nyaman. Dan aku juga merasa kulitku menjadi lebih cerah.
Nah, masker ini tuh mengandung apa aja? Yang pertama adalah mengandung ada salicylic acid, kemudian ada niacinamide sama vitamin C. Dan dia tuh berfungsi untuk melawan jerawat sekaligus untuk membantu menyamakan noda bekas jerawatnya. Ini tertulis di sini, terbukti dalam waktu 15 menit 89 konsumen setuju bahwa kulit terasa lebih lembab, jerawat dan noda hitam tampak tersamarkan. Ya memang aku merasa bahwa kulitku tuh lebih lembab. Kemudian juga kalau aku sih ya, yang paling berasa adalah jerawatku itu yang di sini lututnya itu berkurang. Kemudian setelah 1 minggu, jadi ini itu dipakainya seminggu tuh 3 kali. Jadi setelah 1 minggu, 95% konsumen setuju kulit tampak lebih cerah, melawan jerawat dan noda hitam. Nah, kita lihat ingredients listnya ya. Yang pertama adalah aqua, kemudian ada glycerin, ada niacinamide. Kita tahu niacinamide berfungsi untuk melembabkan, menjaga skin barrier supaya lebih oke. Kemudian juga mencerahkan. Lalu ada salicylic acid itu sebagai BHA-nya. Nah, tadi itu memang aku sengaja pas banget 15 menit. Biasanya kalau sheet mask, terutama yang sheet mask hydrating, biasanya aku lebihin, kadang-kadang sampai setengah jam. Tapi karena ini tuh mengandung ada salicylic acid, jadi aku sesuai sama aturannya ini 15 menit aja. Kemudian ada ascorbic glucoside, itu adalah turunnya vitamin C, dia berfungsi untuk mencerahkan. Kemudian ada capryloyl salicylic acid. Jadi capryloyl salicylic acid itu adalah salah satu jenis LHA atau lipohydroxy acid di mana molekulnya itu lebih besar dibandingin salicylic acid, jadi tingkat penetrasinya itu lebih rendah. Jadi lebih cocok untuk kulit yang sensitif. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang sensitif kalau misalkan pakai BHA atau salicylic acid itu terlalu harsh, terlalu kencang, jadi bisa pakai LHA yang lebih gentle, jadi nggak seberapa kering. Kemudian di bawahnya ada sodium hyaluronat, itu adalah turunannya hyaluronic acid yang berfungsi sebagai humektan. Dia berfungsi untuk cairan dari sekelilingnya untuk ditaruh di permukaan sehingga kulit kita itu menjadi lebih lembab. Lalu ada tocopherol, santan gam, sama terakhir ada perfume. Jadi enaknya adalah kalau aku lagi jerawatan yang lagi meradang, lagi nut-nut gitu, pakai ini tuh jerawatnya itu menjadi lebih kalem. Kemerahannya pun juga berkurang. Kemudian kalau misalkan lagi ada area sensitif di area sini, di apple zone gini biasanya kan sensitif kayak kering, kayak nggak nyaman gitu. Kalau pakai sheet mask ini menjadi lebih tereda. Nah, jadi itu tadi tentang dua produknya Garnier, face wash-nya sama sheet mask-nya. Aku puas dengan performanya. Face wash-nya bisa membersihkan kulitku, bisa ngangkat minyaknya, kemudian juga membuat kulitku lebih halus gara-gara ada sedikit scrub-nya. Kemudian untuk sheet mask-nya, dia bisa bikin jerawatku yang meradang itu menjadi lebih kalem. Kemudian juga bisa untuk mengurangi sensitivitas di kulitku. Dan yang pasti produk-produk Garnier itu gampang banget ditemui. Kalian bisa beli di supermarket di dekat rumah kalian atau online shop juga bisa. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Thank you so much for watching. See you!